Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Sabila dari Universitas Asa Unggul, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Marketing Communication. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara menemukan atau mencari ide bisnis. Yuk, simak videonya. Bagaimana mencari atau menemukan ide bisnis? Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan seperti pasar ataupun masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Ide atau gagasan sama dengan cita-cita. Sedangkan bisnis atau usaha dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business dan kata dasar busy yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan 9 cara menemukan ide bisnis. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen sehingga produk yang dihasilkan akan mudah dijual dan menjadi bisnis berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua yaitu ada hobi atau minat. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Bisnis yang didasarkan pada hobi akan menjadikan seseorang betah pada bisnis tersebut yang menjadikan seseorang fokus pada bisnis yang dijalankan. Minat atau hobi cukup efektif untuk membangun keyakinan dan motivasi kuat untuk mandiri. Orang tidak merasa terbebani bila melakukan kegiatan yang ia sukai, terutama yang berkaitan dengan minat dan hobi. Yang ketiga yaitu ATM. Bisnis yang dimulai ATM, amati tiru modifikasi, merupakan bisnis yang paling mudah dilaksanakan. Ide bisnis yang dimulai dari membuat barang atau jasa yang sudah ada merupakan kegiatan yang paling mudah dan sangat cepat untuk dilaksanakan, dikarenakan tidak memerlukan sesuatu yang baru yang membutuhkan riset dan persiapan khusus. Mengamati sesuatu yang terjadi di sekitar kita bisa menjadi peluang bisnis. Pengamatan ini diperlukan bagi mereka yang ingin mandiri. Identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi bisa menimbulkan peluang bisnis yang bisa terus dikembangkan. Yang keempat yaitu penemuan secara tidak sengaja. Jenis ide bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang melihat benda yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Dari penemuan itu, hasil menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya. Yang kelima yaitu temukan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Artinya, kita perlu turun langsung untuk melihat kondisi lingkungan dan mencari permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kunci untuk menemukan permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh banyak orang, namun belum ada yang mendapatkan solusinya. Yang keenam yaitu dapatkan inspirasi dari masalah personal. Dengan mengamati bisnis yang sudah mapan atau boleh dikatakan sukses, kita akan mengetahui keunggulan dari bisnis tersebut. Berpikirlah positif dan carilah solusi dari permasalahan tersebut. Karena bisa jadi solusi yang Anda temukan dari permasalahan yang datang menjadi sebuah ide bisnis terbaik. Contohnya Gojek. Nadiem Makarim, founder Gojek, pernah mengatakan bahwa ide Gojek sebenarnya muncul lantaran ia sering mendapati ojek langganannya nongkrong begitu lama hanya untuk menunggu calon penumpang. Terinspirasi oleh masalah itu, akhirnya muncul ide kreatif Nadiem untuk membuat aplikasi yang bisa membantu tukang Gojek menemukan calon penumpang, atau sebaliknya, penumpang yang langsung menemukan tukang ojek melalui bantuan teknologi. Yang ketujuh, belajar dari masalah orang lain. Maksudnya, kita bisa menemukan ide bisnis dari permasalahan yang dikeluhkan oleh orang lain terkait produk atau perusahaan yang sudah ada. Dari respon orang lain inilah kita tahu bahwa terdapat kekurangan dari perusahaan tersebut. Artinya ada hal-hal
yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan yang sudah berjalan tersebut. Dan ini bisa menjadi ide bisnis yang bagus untuk membangun sebuah usaha. Yang kedelapan yaitu amati tren yang sedang berkembang. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Kita bisa mengamati tren pada lingkungan sosial ataupun politik, dan kemudian menjadikannya inspirasi memulai sebuah bisnis yang inovatif. Dengan mengikuti tren, kita akan dengan mudah dalam menjaring konsumen dalam waktu yang tepat. Namun, mesti diperhatikan saat kita memulai usaha dengan mengikuti tren, usahakan bisnis kita berbeda dari yang sudah ada. Setidaknya ada nilai lebih sehingga menarik konsumen untuk memilih perusahaan yang kita jalankan daripada yang lain. Nah, yang kesembilan yaitu berpikir out of the box. Pada tahap ini, kita harus peka dalam membaca peluang atau ide-ide umum yang berada di pasaran. Tidak sedikit bisnis inovatif yang lahir dari gagasan biasa, hanya saja dijalankan dari sudut pandang yang berbeda. Prinsipnya adalah pikirkan hal yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Jika kita mampu melakukannya pada setiap tahap dan sumber inspirasi ide bisnis di atas, kita akan mudah menemukan ide bisnis kreatif yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 9 cara menemukan ide bisnis. Nah, sekarang udah tahu kan gimana caranya menemukan atau mencari ide bisnis yang kreatif. Lalu, apa ide bisnis yang ada di pikiran kamu sekarang? Yuk, tuang di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.